Kesehatan dalam era revolusi industri 4.0. Istilah revolusi industri 4.0 semakin banyak dibicarakan masyarakat akhir-akhir ini. Bagi yang masih awam tentu akan bertanya, apa sih arti revolusi industri 4.0? Apa dampak terhadap sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat kita? Dan yang terpenting bagi kita, terutama di bidang kesehatan, adalah bagaimana bidang kesehatan dapat menciptakan peluang dalam era industri 4.0 ini. Hal itu menjadi perhatian kita semua karena tidak mau, siap tidak siap kita akan menghadapi hal tersebut. Tugas bagi kita semua untuk membuat tantangan menjadi peluang, sehingga kita bisa menjadi pelaku dari revolusi industri 4.0, bukan hanya penonton atau penikmat saja. Dalam perkembangannya, di dunia industri telah mengalami 4 tahap terbesar, yaitu yang pertama ada era industri generasi pertama sekitar abad 18, ditandai dengan kemunculan mesin uap. Yang kedua, era industri generasi kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam combustion chamber. Nah, penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Nah, yang ketiga, era industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Yang keempat, era industri generasi keempat ini sering sekali disebut dengan revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi dan informasi selama beberapa dekade terakhir membawa dampak besar terhadap dunia industri di seluruh dunia. Sebutkan bahwa Industri 4.0 adalah nama, tren otomatis, dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem cyber, fisik, internet untuk segala IoT, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Berdasarkan hal tersebut, komponen-komponen penting untuk menuju Industri 4.0 perlu dipersiapkan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Komponen-komponen penting tersebut mencakup Internet of Things, Artificial Intelligence, Humans, Machine, Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3 dimensi printing seperti disampaikan oleh Menteri Erlangga. Jadi, kita perlu menginformasikan kepada para pemangku kepentingan bahwa Industri 4.0 ini bukan hanya di depan mata, tetapi sudah berjalan ke depan. Kebijakan industri harus selaras disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Bidang kesehatan sebagai salah satu institusi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut untuk menjawab tuntutan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien. Berbagai inovasi-inovasi di bidang kesehatan berbasis teknologi terus dikembangkan. Pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan ketelitian. Pelayanan kesehatan berbasis online atau internet dari tingkat puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Melalui Permenkes nomor 46 tahun 2017 tentang strategi kesehatan pada pasal 2 disebutkan bahwa pengaturan strategi kesehatan nasional untuk menyediakan acuan bagi pemerintah, organisasi profesi atau masyarakat, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi kesehatan. Permenkes tersebut sebagai acuan pengembangan sistem kesehatan untuk menjadi bagian dari pelaku revolusi industri 4.0. Selain untuk pelayanan medis, pelayanan-pelayanan lain misal bidang kesehatan masyarakat, informasi kesehatan juga sudah berbasis internet. Pengolahan data-data kesehatan yang sudah berbasis internet, misal aplikasi Komdat, data akses sanitasi melalui aplikasi Smart STBM. Data imunisasi terpadu melalui aplikasi Simundu, dan lain-lain. Pola penyebar luasan informasi kesehatan, media televisi, dan lain-lain. Sistem penyuluhan secara konvensional juga sudah dimulai berkurang. Internet of Things atau IoT atau Internet untuk segala menjadi basis dari perkembangan revolusi industri 4.0. Tidak hanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, tapi juga SDM yang mampukah untuk menjalankan itu semua. Jadi tantangan bagi kita semua, khususnya di Dinas Kesehatan DIY, mau dan tak mampukah kita menjawab tentang kemajuan teknologi informasi untuk lebih berbeda dan bermanfaat luas bagi masyarakat. Memanfaatkan dan mengoptimalkan
mengoptimalkan kemanfaatan dari sistem teknologi informasi dan komunikasi yang sudah ada, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menciptakan teknologi informasi dalam bidang kesehatan yang selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Perlu dipahami, teknologi dibuat untuk memanusiakan manusia, bukan untuk mengesampingkan manusia dari kemajuan sebuah peradaban. Revolusi industri 4.0 dapat memberikan kemudahan bagi manusia dan dapat digunakan serta diakses oleh banyak orang. Menteri Kesehatan mempercepat peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui antara lain pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi atau telemedicine. 4.0 dalam implementasi bidang kesehatan itu salah satunya, yaitu untuk bisa sharing health information, smart apps, wellness program, automatic data exchange and communication, dan juga personal health record, one big data and health analysis. Jadi, industri 4.0 dalam dunia kesehatan yaitu bisa online health service, telemedicine, digital health intervention, dan juga lainnya, atau robotic for high risk job. Nah, teknologi for hygiene industry juga mensure untuk teknologi 4.0 ini. Revolusi industri 4.0 dapat memberikan kemudahan bagi manusia dan dapat digunakan serta diakses oleh banyak orang. Implementasi revolusi industri dalam 4.0 dalam bidang kesehatan yaitu, Menteri Kesehatan sudah mempercepat peningkatan pembaruan dari akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui dari internet atau digital. Pelayanan kesehatan jarak jauh antara lain adalah dapat memberikan kemudahan bagi manusia dan dapat digunakan serta diakses oleh banyak orang. Memanfaatkan teknologi komunikasi atau telemedicine, Menteri Komunikasi dan Informatika juga sudah mempercepat penyediaan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi komunikasi untuk mendukung antara pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Baik, Menteri Kesehatan juga mempercepat peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui antara lain pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi atau telemedicine. Baik, sudah kita ketahui bahwa sekarang ini kita tidak perlu lagi mendaftar langsung datang ke puskesmas atau juga ke rumah sakit. Kita sekarang sudah memiliki akses internet, akses digital teknologi untuk mendaftar pelayanan kesehatan agar mudah, yaitu adalah JKN Mobile. Sekarang ada namanya aplikasi JKN Mobile. Itu adalah salah satu contoh dari implementasi industri 4.0 pada saat sekarang ini, yaitu kita tidak perlu lagi untuk mendatangi tempat rumah sakit apabila keadaan darurat. Kita langsung saja daftar kepada JKN Mobile, maka nanti data-data tersebut akan langsung terdaftar dan akan langsung ditangani. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita juga bisa untuk mendaftar ke rumah sakit. JKN Mobile ini berguna. Tujuannya untuk mempermudah seseorang untuk mendaftar. Di dalam JKN Mobile ini juga tidak hanya mendaftar untuk masuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Di mobile JKN ini juga dapat melihat apakah Anda penerima BPJS atau tidak. Baik, salah satu implementasinya adalah JKN Mobile yang dapat diakses oleh seluruh orang dengan mudah hanya melalui handphone atau gadget.